Kasus perundungan sering terjadi di sekitar kita dan sangat memprihatinkan. Perlu langkah efektif dan aplikatif untuk melakukan pemahaman dan pencegahan sejak dini. Setelah mempelajari, mempertimbangkan kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita tentang perundungan, maka SDN Pangarangan 3, tempat saya bertugas, menjadikan Stop Bullying atau Anti Perundungan menjadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagai bentuk penguatan terhadap Stop Bullying, di Madura sudah ada warisan dari leluhur yang biasa disebut dengan Kenca Palotan, Bila Kanca Paretan, yang mengandung filosofi bahwa orang-orang di sekitar kita itu merupakan saudara. Maka sudah semestinya kita tidak melakukan perundungan kepada saudara-saudara kita sendiri. Untuk itu, maka langkah pertama yang saya lakukan untuk membersamai anak-anak di kelas saya, tepatnya di kelas 5A SDN Pangarangan 3, dengan memperkenalkan, menyamakan konsep, menyamakan persepsi dengan anak-anak, apa itu yang disebut dengan bullying atau perundungan. Setelah anak-anak menemukan konsep tentang perundungan pada tahap pengenalan, maka pada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan kontekstualisasi, anak-anak mulai mengidentifikasi peristiwa-peristiwa perundungan yang berada di sekitarnya. Dan dia mulai mengintrospeksi diri, apakah dia sebagai pelaku dari perundungan ataupun dia sebagai korban dari perundungan. Arkan membuli Dayan. Seperti apa membulinya? Dengan fisik atau dengan kata-kata? Dengan kata-kata. Ditarik ke belakang pas mau sholat ya? Pas mau ditarik-tarik sama temennya. Setelah anak-anak mulai mengidentifikasi, mengetahui dan memahami peristiwa-peristiwa perundungan yang ada di sekitarnya, dan mulai introspeksi diri, apakah dia sebagai pelaku ataupun korban dari perundungan itu sendiri, ada fenomena yang muncul, ada fakta yang cukup menarik. Ketika anak-anak tidak berani untuk melaporkan ketika terjadi peristiwa-peristiwa perundungan, baik dia sebagai pelaku, lebih-lebih ketika dia menjadi korban perundungan. Untuk itu, maka saya melakukan langkah membuat P3 yang merupakan kepanjangan dari Papan Pantau Perundungan. Setelah beberapa hari, papan perundungan saya sediakan untuk memfasilitasi anak-anak ketika terjadi peristiwa-peristiwa perundungan di sekitarnya. Tetapi papan pantau perundungan tersebut ternyata masih kosong. Tidak ada laporan. Ini membuat saya melakukan refleksi. Apakah memang tidak pernah terjadi perundungan di kelas saya khususnya ataupun di sekolah pada umumnya? Dan ternyata saya menemukan fakta yang cukup menarik. Ternyata mereka tidak mau melaporkan, tidak mau menulis peristiwa-peristiwa perundungan yang terjadi di sekitar mereka atau khususnya di sekolah. Karena otomatis ketika mereka menulis, identitas mereka akan dibaca oleh teman-temannya. Sehingga saya pun melakukan refleksi, melakukan evaluasi terhadap
program Papan Pantau Perundungan. Setelah saya mempelajari berbagai macam referensi yang ada, akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan media digital. Sangat mudah dan sangat duplicated. Kita tinggal mengetikkan di Chrome pencarian yaitu EasyPoll. Setelah itu kita tinggal menuliskan pertanyaan yang akan kita tujukan kepada anak-anak. Setelah itu kita tinggal save. Nah, ketika sudah di save, maka secara otomatis nanti akan muncul review dan juga kita tinggal pada copy saja linknya dan kita tinggal bagikan ke anak-anak. Setelah tautan diberikan, maka anak-anak tinggal menekan tautan tersebut tanpa login. Daftar pertanyaan dan juga daftar jawaban pun tersaji. Anak-anak tinggal memilih jawaban sesuai dengan kondisi peristiwa perundungan yang terjadi di sekitarnya. Kelebihan dari media digital yang saya gunakan ini menjadikan identitas pelapor menjadi anonim, sehingga tidak diketahui oleh para pelaku perundungan. Hal ini memudahkan saya untuk mendeteksi lebih awal peristiwa-peristiwa perundungan yang terjadi, khususnya di kelas saya dan di sekolah pada umumnya. Setelah saya mendapatkan fakta bahwa terjadi perundungan pada hari itu, maka saya akan melakukan proses investigasi secara mendalam terhadap kemungkinan perundungan yang terjadi di kelas saya. Dengan pemahaman yang utuh terhadap perundungan, tentu mencegah anak-anak untuk menjadi pelaku perundungan. Dan keberanian untuk melapor ketika terjadi peristiwa perundungan, tentu untuk mencegah anak-anak menjadi korban perundungan. Untuk itu, marilah kita membersamai anak-anak untuk memahami perundungan secara utuh dan berani melaporkan ketika terjadi peristiwa perundungan, apalagi ketika dirinya menjadi korban. Salam bahagia dan jangan lupa untuk merdeka. Karena kalau guru tidak merdeka, maka muridnya akan terpenjara.